Oban merasa hidupnya bakal semakin sulit. Buruh pabrik tekstil ini mengaku setiap bulan mendapat gaji 2 juta rupiah. Dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, warga Pasanggerahan Bandung ini terpaksa mengurangi sejumlah pembelian kebutuhan rumah tangga, seperti mengurangi membeli beras, telur, hingga kebutuhan pokok lain. Belum lagi setengah gajinya harus digunakan untuk membayar cicilan motor. Usai kenaikan harga BBM, Oban terpaksa meminta bantuan anak sulungnya untuk membayar cicilan motor. Buat motor biasanya disisihkan paling 850. Selebihnya minta anak saya, kebetulan anak saya kan sudah kerja. Nah itu yang minta tolongnya sama anak saya. Nah sekarang harga BBM naik, gimana Pak buat motor? Udah ada belum uangnya? Macet nggak gitu? Kebetulan sih alhamdulillah kalau masalah motor nggak pernah macet. Karena ya minta bantuan itu sama anak saya. Tapi jadi kurang. Yang terasa justru kebutuhan sehari-harinya yang meningkat. Cerita serupa juga datang dari Agus, seorang petugas kebersihan kelurahan di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung. Gaji yang ia terima setiap bulan sebesar Rp1.250.000. Gaji itu ia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Agus mengaku bingung saat harga BBM naik yang berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok. Belum lagi, Agus juga harus membayar listrik yang bisa mencapai Rp250.000 per bulan, juga biaya dan jajan anak sekolah yang mencapai Rp300.000 sebulan. Agus beruntung tak punya cicilan, meski demikian, bapak dua anak ini tetap resah dengan kondisi ini. Ya stres, pusing, pasti gitu. Tapi kan kita harus dijalani aja gitu. Apa boleh buat, apalagi kalau diam kan nggak bisa makan keluarga gitu. Oke. Harapannya Pak? Harapannya ya buat pemerintah, jikalau bisa gitu, tolonglah diperhitungkan lagi, dihitungkan lagi masalah kenaikan BBM. Karena dampaknya sangat berat sekali buat warga mah gitu. Apalagi buat istilah itunya mah rakyat kecil lah. Oke, pemerintah memberi bantuan BLT atau apapun namanya, tapi itu tidak merata, Pak. Merujuk data Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, hingga 2021, jumlah pekerja di Kota Bandung ada 1.185.623 orang. Rata-rata mereka mendapatkan gaji sebesar Rp3.700.000 sesuai ketetapan upah minimum kabupaten kota. Kenyataannya, masih ada warga yang memiliki pendapatan di bawah UMK yang sudah ditetapkan. Karena gaji mepet, perencana keuangan dari Finansialku.com menganggap perlu melakukan evaluasi pengeluaran sehari-hari. Selain itu, melakukan penggantian atau substitusi barang yang biasa digunakan juga dapat mengendalikan pos keuangan. Selanjutnya, perlu melakukan prioritas alokasi keuangan usai kenaikan BBM. Yang terakhir, mengubah pola atau gaya hidup, salah satunya dalam membeli makanan, bisa menjadi alternatif. Atau mungkin beberapa sudah selama ini udah masak Mbak, gimana mau lebih hemat lagi gitu. Nah, coba lihat selama ini cara belanjanya seperti apa. Nah, coba itu dibikin contoh nih ya, supaya bisa benar-benar terukur. Caranya mungkin yang pertama, bikin meal plan. Jadi seminggu nih mau makan apa nih, Senin sampai Minggu. Belanja sekali, tapi sesuai dengan apa yang mau dimasak. Jadi bukan yang belanja ke pasar, oh ya udah lihatnya itu beli, tapi mungkin kadang ada beberapa bahan makanan yang nggak kepake, yang terbuang, yang belum waktunya dimakan aja sudah nggak layak buat dimakan gitu-gitu. Nah jadi kalau dengan meal plan kan paling nggak kita udah tahu tuh seminggu bakal makan apa, butuhnya seberapa, terus kita bisa menyesuaikan sama budgetnya. Gitu. Jadi bisa lebih on budget gitu. Selain mengelola pengeluaran, kesulitan keuangan gara-gara kenaikan harga BBM juga berpotensi menimbulkan stres. Karena itu, menurut dokter spesialis kedokteran jiwa Teddy Hidayat, masyarakat dituntut mampu beradaptasi. Menurutnya, langkah terpenting dalam menghadapi stres adalah memiliki stres manajemen yang baik. Terakhir adalah merubah persepsi, ini yang paling penting. Seringkali kita tidak bisa merubah apa yang menjadi kesulitan kita, tapi kita bisa merubah
dengan merubah persepsi yang ada di dalam diri kita, bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan, bahwa krisis itu bukan sesuatu yang buruk. Justru dengan krisis itu kita bisa melihat ada peluang-peluang untuk menjadi untuk kita jadi tantangan dan kita kerjakan. Jadi stres itu bukan ada di luar diri kita, tetapi stres itu adanya di dalam otak. Dengan merubah saklar yang ada di dalam otak kita, stresnya selesai. Teddy menambahkan, keseimbangan dalam hidup juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi timbulnya stres, seperti mengatur dan membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan keluarga, kebutuhan pribadi, dan tanggung jawab lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.